Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video singkat yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam setiap langkah aktivitas dan kehidupan kita di dunia yang sementara ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, baik itu hidayah berupa petunjuk dan ilmu maupun hidayah berupa keinginan untuk melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut dengan baik dan benar. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kita orang-orang yang pantas menerimanya dengan terus menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai dengan hari kiamat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Pembahasan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan larangan mencela dosa orang lain. Teman-temanku semua, kita sebagai manusia bukan tidak pernah terluput dalam kesalahan dan dosa. Terkadang kita berbuat khilaf dan salah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan terkadang dosa itu ada yang tersembunyi dan ada yang terang-terangan kita lakukan di hadapan manusia. Tentunya sebagai hamba Allah yang lemah, kita melakukan kesalahan itu atas dasar kejahilan kita ataupun juga memang kita melakukannya karena terdesak kehidupan dunia dan juga kebutuhan yang senantiasa mengikat dan membelenggu diri kita sehingga kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim tidak akan membiarkan diri kita terjebak dalam perkara-perkara yang batil, melainkan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk untuk segera kembali inabah kepada Allah apabila kita melaksanakan atau melakukan kegiatan yang berbuat dosa ataupun kemaksiatan. Baik teman-teman, di antara dosa tersebut terkadang ada dosa yang menyangkut hak orang lain. Kita mengambil, merampas hak orang lain, kita berbuat zalim, kita memanipulasi, kita mencuri dan semacamnya. Hal-hal ini merupakan dosa yang orang lain tentu saja sangat dirugikan atas perbuatan kita. Walaupun kita orang-orang yang lemah dan dhaif, namun bukan berarti kita bebas begitu saja mengambil hak saudara kita dan tentunya semua itu akan dipertanggungjawabkan. Di antara teman-teman kita juga ketika melihat kita melakukan kemaksiatan, tentunya bahkan diri kita sendiri ketika melihat orang lain berbuat zalim, berbuat salah, mungkin kita menyalahkannya, mungkin kita tertawa, mungkin kita mengejek atau mencelanya. Ingatlah bahwasanya anak Adam itu semuanya senantiasa berbuat salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak lagi mengulanginya. Nah, jika itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka ia mengembalikannya. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengambil hak orang lain di dunia, maka di hari kiamat ia akan menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Yakni orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa segudang pahala, pahala solat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala infak, bahkan pahala haji sekalipun. Namun itu semua bagaikan buih yang bertembungan, bagaikan angin pasir yang hilang begitu saja, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kata Rasulullah, orang ini ketika di dunia dia berbuat muflis. Artinya apa? Dia mencela orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, atau dia menzolimi orang lain. Termasuk orang yang mencela dosa orang lain. Ingat, jika kebaikan yang kita perbuat itu banyak, ketika kita mencela orang lain yang berbuat dosa, maka pahala-pahala kita gugur, berterbangan, tidak ada gunanya. Karena sesungguhnya seorang muslim itu ketika melihat saudaranya tertimpa musibah atau dia melakukan kemaksiatan lalai dan berbuat dosa, ia harusnya bersedih, mendoakannya sebagai hidayah, atau berinya petunjuk, menasihatinya, atau berusaha membantunya, membimbing keluar dari jurang kemaksiatan agar bersama-sama kembali ke jalan Allah. Karena itulah hakikatnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita bersabar menerima kekurangan teman kita, saudara kita, bukan malah mengejeknya, mengintimidasinya atau bahkan membulinya. Ingat bahwasanya seorang ulama pernah mengatakan, dia mengatakan barang siapa yang menghina atau mencela dosa orang lain, maka sesungguhnya dia tidak akan mati sebelum dia pun ikut mengerjakan dosa yang dihinakan tersebut. Artinya kalau kita pernah mencela orang berbuat zina, mengejek orang yang berbuat zina, mengejek orang yang mencuri, artinya apa? Kita
tidak akan mati sebelum kita mendapat balasan bahwasanya kita akan berbuat yang demikian. Nauzubillahi min zalik. Ya, artinya balasan itu sesuai perbuatan. Kita mencela orang, maka dosa itu balik ke kita. Oleh karenanya, ketika kita melihat saudara kita terjebak dalam dosa, kubangan maksiat, doakan dia, minta ampun, beristighfar, ambil pelajaran, ambil ibrah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan menjerumuskan saudara kita. Kalau kita ejek dia, kita bully dia, kita hina dia, kita sama saja sedang membantu setan untuk menjerumuskannya. Setan putus asa, ya, karena dia sudah di neraka tempatnya. Sedangkan saudara kita belum pasti ke neraka. Namun ia diuji Allah dengan dosa dan maksiat yang diperbuatannya. Nah, mari kita bantu saudara kita, teman kita. Kalau ada sekarang saat ini di sekitar kita, saudara kita, teman kita yang berbuat salah dan maksiat, mari kita bantu untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan pada video singkat pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.